Apa hukum menerima harta ghulul? Nabi pernah bersabda, oh ya, ini bapak-bapak yang lain mungkin belum tahu apa itu ghulul. Ghulul itu sesuatu yang lebih dari gaji. Jadi sesuatu yang lebih dari gaji, dan itu tidak melalui otoritas keuangan yang sah. Nah, itu namanya ghulul. Bahasa ringkasnya korupsi. Nah, bahasa ringkasnya. Tetapi ini biasanya kalau di instansi pemerintah atau di kantor perusahaan, kadang-kadang ada mekanisme mendapatkan uang bukan melalui jalur resmi. Nah, lalu kemudian atasan tersebut ketika mendapatkan itu, kemudian pos-pos yang lain diberi jatah. Nah, jadi misalnya dari 100% untuk sendiri misalnya berapa? Ini cuma ilustrasi loh, tidak nuduh ya. Untuk sendiri misalnya 50%. Nah, untuk diberikan ke teman-temannya 25%. Untuk diberikan ke bawahannya 25% misalnya, dibagi roto. Bahasa lainnya apa ini? Pure. Ya, pure. Nah, baik, cari aman. Nah, baik, Bapak dan Ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man istakmalnahu minkum, barang siapa di antara kalian yang kami pekerjakan, lalu menyembunyikan fakatama mikhyaton, menyembunyikan jarum." Tahu jarum? Ya. Jarum jahit itu. Ya, jarum. Fakatama mikhyaton, menyembunyikan jarum. Fama fauqahu, atau yang lebih kecil dari jarum. Jadi menyembunyikan jarum atau yang lebih kecil dari jarum, maka fahuwa ghulul, maka itu adalah bagian dari korupsi. Maka barang siapa pula, kata Nabi, yang sudah diberikan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, barang siapa yang diberikan, yang menerima atau mengambil lebih dari gaji, maka itu adalah korupsi. Nah, itu adalah ghulul. Maka ghulul ini, meskipun kita tidak menerima di kantor lalu diberikan di rumah, maka statusnya tetap harta ghulul, kecuali itu diberikan atas pengetahuan dan izin dari otoritas keuangan yang sah. Maka paling aman kalau ada anggota DPR yang kemudian bagi-bagi ke DPR yang lain, itu DPR itu segera lapor ke Dewan Kehormatan DPR, saya terima duit seperti ini dari anggota si fulan. Boleh enggak? Nah, kalau boleh selesai, kalau enggak boleh ya sudah, kembalikan. Nah, tetapi ada risikonya, dibenci wong sak kantor. Nah, akan kebongkar semua jadinya. Nah, dibenci wong sak kantor. Tapi memang kebaikan itu pahit. Nah, risikonya besar. Contoh lain, saya ambil sebut saja di sekolah. Sekolah ada aturan pemerintah, ini negeri ya, kalau swasta beda cerita. Di negeri ada anjuran dari pemerintah tidak boleh memungut dari siswa. Kalau memungut dari siswa nganggo kudung komite. Nah, ya cocok ya. Padahal yo guru apa bukan itu. Kemudian dananya di markup misalnya. Setelah dananya di markup, kemudian ada sejumlah uang sisa, lalu dibagi-bagi ke guru. Nah, padahal gurunya sudah dapat gaji, sudah dapat sertifikasi. Nah, wes entuk duit seragam. Nah, ini cuma ilustrasi loh, ora tenanan. Entuk duit seragam, entuk duit buku, entuk duit apa meneh? Sepatu barang. Ini cuma ilustrasi loh, enggak beneran. Maka
uang itu statusnya adalah korupsi atau hulul. Meskipun itu yang membagikan adalah bagian sarana prasarana. Bagian sarana prasarana sudah ngitung, wah nanti biaya jahitnya ini habis 70 juta, dana yang masuk ada 100, wah 30 juta, gurunya ada 30, wah satu orang dapat 1 juta, pas. Nah, hanya dibagi-bagi, dia tidak punya niat. Nah, maka uang itu statusnya sama, hulul, karena kebijakan dari pemerintah, guru tidak boleh memungut dari siswa, guru tidak boleh memungut. Maka pungutan itu termasuk ketika untuk memperkaya diri sendiri, itu termasuk hulul. Lo kan dibagi-bagi ya sama yang lain, ya sama aja, malah banyak itu yang dapat. Dan ini kalau disedekahkan pun tidak berpahala. Nabi bersabda, apa kata Nabi? La yaqbalullahu shalah bi ghairi tuhur wala shadaqah min ghulul. Allah tidak menerima salat orang yang tidak bersuci, tidak pula sedekah dari hasil korupsi. Nah, jadi tidak pula sedekah dari hasil korupsi. Maka paling aman ya kalau misalnya ini diberikan yang semacam itu, pertama dikembalikan, itu paling aman. Yang kedua, kalau tidak dikembalikan maka dibebaskan agar tidak dikonsumsi pribadi. Nah, agar tidak dikonsumsi pribadi. Tetapi teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nek luwih aman meneh, risikonya besar, lapor ke atasan. Nah, itu paling aman. Tetapi risikonya dibenci wong sak kantor, sesuk dimutasi. Nah, ini cuma ilustrasi loh, tidak beneran, cuma ilustrasi. Jadi intinya ikuti aturan yang berlaku dari otoritas pemegang keuangan di situ. Kalau aturannya tidak boleh, ya tidak usah mengambil, walaupun di rumah. Walaupun di rumah. Kalau memang aturannya tidak boleh. Wallahu alam bishawab.